Sejauh mana proses penghitungan suara atau real count yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jakarta? Kita tanyakan kepada rekan Rizka Sasabila yang berada di kantor KPU Provinsi Jakarta. Rizka. Ya Winnie dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih langsung, memang dari KPU Jakarta sendiri ini tengah melakukan proses rekapitulasi berjenjang, yang mana pada saat ini rekapitulasi yang dilakukan ini merupakan rekapitulasi jenjang kecamatan. Adapun untuk mengetahui bagaimana proses dan juga progresnya dari rekapitulasi kecamatan, sudah bersama saya dengan salah satu komisioner KPU, Ibu Astri. Ibu, boleh langsung Bu, bagaimana nanti ataupun proses rekapitulasi berjenjang ini? Untuk rekapitulasi ada satu daerah ya, yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu yang sudah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, untuk kecamatan lain di 42 kecamatan, ini seluruhnya sudah selesai melakukan rekapitulasi. Namun ada beberapa kecamatan yang hari ini masih melakukan pencermatan. Setelah itu nanti akan langsung ditetapkan, ada pleno penetapan hasil kecamatan. Jadi kami masih menunggu dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena laporan yang masuk ini seluruh kecamatan ini sudah selesai melakukan rekapitulasi, namun belum semuanya selesai melakukan pleno penetapan. Mungkin untuk rekapitulasi dari kecamatan yang telah melakukan ini kan nanti dilanjut dengan kota. Mungkin kota Jakarta mana yang kira-kira yang sudah bisa untuk dilanjutkan untuk rekapitulasi jenjang kota? Ya, ini karena progresnya di masing-masing tiap kecamatan dan kota berbeda-beda ya, jadi tidak dilakukan secara serentak atau bersamaan untuk pleno rekapitulasi di tingkat kotanya. Yang sudah masuk laporannya itu untuk Jakarta Utara, rencananya besok akan melakukan pleno di tingkat kota. Selain Jakarta Utara ada lagi? Belum ada. Kalau yang tingkat kabupaten kan kemarin sudah Kepulauan Seribu, untuk di kota-kota lain nanti kita masih menunggu laporan. Ini bukan sementara itu ada dugaan kecurangan di salah satu TPS di Jakarta Timur. Nah, dari KPU Jakarta sendiri menanggapinya seperti apa? Hal tersebut ini sudah ditangani oleh KPU Jakarta Timur ya, karena kan lokus terjadinya di daerah Jakarta Timur. Untuk itu kepada teman-teman di Jakarta Timur kita juga terus berkoordinasi, kemudian kemarin update-nya adalah mereka masih menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu Jakarta Timur. Itu untuk pemungutan suara ulang sendiri ini memang belum ada laporan masuk kah untuk mungkin yang menangani yang di Jakarta Timur? Sampai hari ini belum ada PSU, PSL maupun PSS di DKI Jakarta. Jadi belum ada ketiga itu belum ada yang hasil rekomendasinya belum ada. Mungkin terakhir Bu, untuk kira-kira langkah yang akan diambil KPU Jakarta ini, semisalnya ada sengketa pemilu ini memang masih jauh waktunya, kira-kira seperti apa? Ya kita sih semua berharap nggak ada ya sengketa pemilu itu. Namun begini, dalam setiap proses di seluruh tahapan pilkada, ini kami melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses ini dijalankan sesuai dengan prosedur. Contoh misalnya sekarang rekapitulasi ya di tingkat kecamatan, ini kami juga melakukan monitoring dari KPU Provinsi maupun tingkat kabupaten kota hingga ke tingkat kecamatan, ini kami monitor apakah prosesnya sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak. Dan alhamdulillah selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan semuanya berjalan dengan lancar, tinggal nanti kita menunggu di rekapitulasi di tingkat kota yang akan dilaksanakan mulai besok di Jakarta Utara. Terima kasih Ibu Astri, selamat melakukan aktivitasnya kembali. Ya Winnie dan juga pemirsa, memang dari pencalonan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta sendiri, ini ada 3 calon atau pasangan calon yang mengajukan, yaitu pasangan urut nomor 1 yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono, kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, dan juga pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan nomor urut 3 yaitu dan juga dengan wakilnya yaitu Rano Karna. Adapun dari hasil masing-masing rekapitulasi yang dilakukan atau secara internal ataupun survei quick count internal dari masing-masing paslon dan juga dari 5 lembaga survei lainnya, ini pasangan nomor urut 3 ini unggul dari pasangan nomor urut lainnya, yang mana dari unggulnya ini mulai perolehan suara dari 48% sampai dengan 50,7%. Adapun dari Undang-Undang nomor 2 2024 khususnya untuk daerah Jakarta sendiri, untuk memenangkan ataupun maju atau ditetapkan sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta sendiri, ini harus memenangkan suara atau meraup suara sebanyak 50%
50% dan plus 1 suara. Demikian Windy dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Rizka Sasabila atas laporan Anda langsung dari kantor KPU Provinsi Jakarta.